Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Farid dan teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi tanya jawab mengenai review buku yang telah kita kerjakan tugas minggu lalu. Untuk itu, perkenalkan saya Dewi Lokasari sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 1 pada pagi hari ini. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama saya sendiri Dewi Lokasari dan lalu Putu Dwi Komala, yang ketiga Rizky Nurhidayah, dan yang keempat Junita Dwi Francisca. Langsung saja, presentasi yang pertama akan saya lakukan. Buku yang saya resume pertama berjudul Let's Get Digital. Pada bab 1 berisi membahas tentang jika menulis adalah ibarat menyanyi. Maka yang pertama itu seorang penyanyi pastikan kalau ia sudah bisa menyanyi, ia akan lanjut ke tahap yang selanjutnya yaitu ingin rekaman. Nah, itu sudah masuk ke tahap next level. Nah, sedangkan penulis buku, jika tulisannya sudah merasa bagus, ia juga akan memasuki masa next level itu jika dia sudah ingin mempublish atau merilis sebuah buku. Terus yang kedua itu musisi pengiring. Saat menyanyi, saat ingin rekaman pasti membutuhkan musisi pengiring. Begitu juga saat akan mencetak buku, pasti seorang penulis membutuhkan editor, penata dan pembuat cover dan penerbit tentunya. Lalu ada single versus album. Kalau single itu satu, kalau album itu kumpulan dari bisa beberapa buku atau lagu. Kalau di buku ini tadi kan konteksnya menulis ibarat menyanyi. Lalu pada buku yang kedua judulnya Kewirausahaan Berbasis Teknologi atau Technopreneurship. Pada bab 1 membahas tentang kewirausahaan. Yang pertama ada pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu sikap dan ciri pada seseorang yang memiliki keinginan keras untuk mewujudkan ide-ide inovatif ke dalam usaha yang nyata dan tangguh dalam proses pengembangannya. Nah, biasanya latar belakangnya ini karena kewirausahaan itu dianggap sebagai sebuah pilihan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain juga. Lalu ada arti penting kewirausahaan. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara sangat banyak. Beberapa di antaranya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, terus meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah untuk mendorong kewirausahaan. Nah, untuk mendorong tumbuhnya entrepreneur itu bisa melalui kebijakan mikro dan budaya. Namun ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pemerintah menjamin agar sistem pasar bisa bekerja dengan baik. Lalu penataan kelembagaan yang memungkinkan adanya kolaborasi antar entrepreneur. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa kehormatan dan kepercayaan diri terhadap profesi entrepreneur tersebut. Lalu yang kelima ada faktor-faktor yang mendukung kewirausahaan, yaitu ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pelayanan, faktor kebutuhan diri. Lalu buku yang ketiga yaitu judulnya Pengantar Kewirausahaan. Bab satunya ini pendahuluan berisi pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Kalau wirausaha itu orang yang memiliki semangat untuk melakukan suatu wirausaha. Nah, sedangkan kewirausahaan itu kayak hasilnya gitu loh. Nah, itu ada pendekatan dan teorinya. Pendekatannya ada makro dan mikro. Kalau makro itu menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan gagalnya. Kalau mikro itu mengevaluasi faktor-faktor spesifik. Terus teorinya ada 4.
teori ekonomi, teori sosial, teori psikologi, dan teori perilaku. Nah, dalam buku ini juga dibahas tentang keunggulan dan kelemahan menjadi entrepreneur. Keunggulan menjadi entrepreneur antara lain memiliki peluang untuk menentukan nasib sendiri, terus mempunyai peluang juga untuk melakukan perubahan. Yang ketiga ada untuk peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya, lalu memperoleh keuntungan yang menakjubkan, peluang berperan besar dalam masyarakat, dan peluang melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang dengan pekerjaannya. Selain ada keunggulan juga ada kelemahan. Kelemahan menjadi seorang entrepreneur itu kita udah tahu ya, biasanya tuh kayak pendapatannya itu nggak pasti, terus resiko kehilangan investasinya, terus pasti kan butuh proses yang lama dan butuh kerja yang keras gitu, terus kualitas hidup juga tergolong rendah sampai bisnis itu mapan gitu, terus tingkat stresnya itu bisa tinggi, terus tanggung jawabnya penuh dan mungkin ada resiko keputusasaan. Nah, sedangkan karakteristik kewirausahaan yaitu ada beberapa karakteristik, yaitu dorongan untuk menjadi kuat untuk berprestasi, terus berinisiatif dan mempunyai tanggung jawab, pengambilan keputusan yang persisten, mencari umpan balik, terus berani mengambil resiko, terus toleransi terhadap kegagalan, percaya diri dan optimis, kreatif dan inovatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putu Dwi Kumala. Izin bertanya untuk materi atau resume yang telah disampaikan oleh Dewi Lokasari tadi. Yang dimaksud dari faktor ekonomi dalam faktor-faktor yang mendukung kewirausahaan tadi itu apa? Boleh tolong dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih Putu atas pertanyaannya. Dalam kewirausahaan tadi ada 4 faktor. Faktor-faktor yang mendukung kewirausahaan. Nah, yang ditanyakan Putu adalah faktor ekonomi itu yang bagaimana. Nah, faktor ekonomi itu seperti faktor untuk mencari nafkah, faktor untuk ada kayak motivasi untuk menjadi kaya, terus mencari tambahan pendapatan, dan jaminan stabilitas keuangan dalam keluarga. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, Putu? Sudah dapat dipahami, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Putu Dwi Komala. Kepada Putu saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Dwi Komala dengan NIM 14014212366 dari Rombel F. Saya akan menyampaikan hasil resume saya dari bab 1 dari ketiga buku referensi mata kuliah Technopreneurship. Yang pertama berjudul kewirausahaan. Poin pertama adalah pengertian wirausahawan atau pengusaha.
yaitu individu yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha pada berbagai kesempatan. Kemudian, kewirausahaan sendiri merupakan sebuah kemampuan untuk melihat peluang usaha dari kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan berani mengambil resiko untuk mendirikan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan masyarakat. Kemudian poin kedua ada pola pikir wirausaha. Pola pikir wirausaha. Pola pikir wirausaha ini didefinisikan sebagai perspektif atau cara memandang sekitar sebagai peluang usaha. Nah, menurut salah satu tokoh Neil Thornberry, pola pikir wirausaha ada 6, yaitu yang pertama memiliki locus of control internal, yang kedua memiliki toleransi terhadap ambisiusitas, yang ketiga, konsistensi untuk selalu beraktivitas. Yang keempat, rasa urgenitas yang tinggi. Yang kelima, ketekunan. Dan yang terakhir adalah optimis. Kemudian poin terakhir adalah karakteristik dari wirausaha. Hal mendasar yang membedakan karakteristik dari wirausahawan dengan karyawan yakni dari segi mentalitas atau psikologis. Wirausahawan itu memiliki mentalitas tahan banting atau bisa disebut mentalnya lebih kuat dari karyawan. Karena karyawan lebih mudah untuk merasa terpuruk apabila dihadapkan dengan resiko kerugian. Sedangkan wirausahawan menganggap kerugian sebagai bagian dari sebuah proses untuk mencapai kesuksesan usaha. Kemudian karakteristik dari wirausahawan itu menjadikan kerugian sebagai tantangan dan pacuan untuk lebih giat berusaha. Kemudian karakteristik wirausahawan itu dibedakan menjadi 6 untuk lebih jelasnya. Yang pertama memiliki rasa percaya diri bahwa usahanya akan berhasil, kemudian memiliki semangat tinggi, berorientasi pada masa depan, mementingkan nilai dibandingkan uang, kemudian determinasi dan dedikasi, memiliki sifat pemimpin. Kemudian poin berikutnya adalah etika berwirausaha. Etika berwirausaha yang penting untuk dipegang oleh seorang wirausahawan yaitu kejujuran, disiplin, menaati hukum, berkomitmen untuk tepat janji. Sedangkan tujuan etika berwirausaha antara lain yaitu perluasan jaringan bisnis, memberikan kepuasan pada pelanggan, membujuk pelanggan, menciptakan loyalitas pelanggan, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kemudian faktor-faktor penentu keberhasilan usaha. Di antaranya yang pertama, visi usaha itu harus jelas. Yang kedua, berani mengambil resiko, bekerja keras dan pantang menyerah, peka terhadap sekitar, tidak mudah puas, menjaga hubungan baik dengan stakeholder, dan bertanggung jawab. Kemudian kewirausahaan memiliki ruang lingkup diantaranya bergerak dalam bidang lapangan agraris, lapangan perikanan, lapangan peternakan, lapangan perindustrian dan kerajinan, lapangan pertambangan dan energi, lapangan perdagangan, serta lapangan pemberian jasa. Kemudian buku kedua yang saya review berjudul Kewirausahaan, Bertindak Kreatif dan Inovatif. Kewirausahaan adalah kesatuan terpadu dari semangat, nilai-nilai, dan prinsip serta sikap kuat, seni, dan tindakan nyata yang sangat perlu, tepat, dan unggul dalam menangani dan mengembangkan perusahaan atau kegiatan lain yang mengarah pada pelayanan terbaik kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pada bab 1 ini membahas tentang pentingnya kita memulai suatu usaha dengan berjiwa kewirausahaan. Nah, faktor-faktor psikologis yang membentuk sikap negatif masyarakat sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi kewirausahaan diantaranya bahwa profesi kewirausahaan adalah profesi yang bersaing, egois, tidak jujur, kikir, sumber penghasilan tidak stabil, kurang terhormat, pekerjaan rendah, dan sebagainya. Hal ini seharusnya sudah kita tepis
Sudah seharusnya kita berani memulai bisnis baru. Hal itu memang bukan hal mudah karena membutuhkan analisa dan perencanaan yang serius. Namun kita harus yakin bahwa ide memulai bisnis baru tak selalu sulit. Ide itu bisa berasal dari mana saja dalam berbagai cara. Oleh karena itu, mulai dari hal kecil, mulai dari diri kita sendiri, segeralah tanamkan keberanian untuk membangun masa depan kita demi generasi berikutnya dengan berwirausaha. Kemudian buku ketiga, yaitu Let's Get Digital. Bab 1 ini membahas mengenai seorang penulis atau seorang yang memiliki karya untuk dapat berkembang ke next level. Selain buku cetak, menerbitkan buku digital juga bisa dijadikan pilihan untuk yang ingin berkembang ke next level. Pesannya perkembangan teknologi membuat peluang bisnis buku digital menjadi sangat menjanjikan. Kelebihan-kelebihan bisnis buku digital juga banyak, antara lain mudah dipasarkan, potensi pasar yang tidak terbatas, tidak memerlukan ruang penyimpanan, dapat dijual kapanpun, bisa menulis dan menerbitkan sendiri, serta bebas menentukan harga dan royalti. Kemudian, dengan adanya kelebihan dan kekurangan yang ada pada bisnis buku digital, yang harus kita lakukan adalah maraton bukan maraton bukan sprint. Artinya kita harus menikmati proses yang ada, kita tidak perlu buru-buru dengan apapun yang kita lalui begitu. Membuat buku yang berkesan sehingga pembeli tertarik pada kita, menulis lebih banyak buku, memperluas distribusi, dan mengatur waktu dalam berbisnis buku digital. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhidayah. Izinkan saya bertanya, apabila faktor keberhasilan wirausaha itu ada yang tidak terpenuhi, apakah keberhasilan usaha akankah usaha itu gagal atau berhasil namun tidak sepenuhnya berhasil? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Nurhidayah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebagai wirausahawan kita harus istilahnya maraton bukan sprint. Artinya kita itu harus menikmati proses maupun kegagalan-kegagalan yang kita lalui. Jadi kegagalan-kegagalan yang dilalui oleh seorang wirausahawan itu bukanlah akhir dari segalanya begitu. Seorang wirausahawan harusnya memiliki jiwa untuk bisa bangkit dari kegagalan tersebut dan dapat mengatasi masalah dengan semangat yang berkobar dan tinggi. Gitu. Sekian, terima kasih. Apakah sudah? Terima kasih. Baik, selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Rizky Nurhidayah. Kepada Rizky, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhidayah. Di sini saya akan mempresentasikan resume buku yang saya lakukan, yang ditugaskan kemarin. Buku yang pertama yaitu berjudul buku Technopreneurship, Strategi dan Inovasi. Poin-poin yang saya ambil dari bab pertama buku ini yaitu pengertian dari technopreneurship yang berasal dari poin pertama, pengertian technopreneurship yang berasal dari dua kata yaitu teknologi dan entrepreneurship.
Technopreneurship sendiri berarti proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dengan teknologi sebagai dasar dan unsur pendukung dari suatu usaha. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu perbedaan antara entrepreneurship dan technopreneurship. Walaupun hanya sedikit perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu motivasi. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kepemilikan. Yang ketiga adalah gaya manajerial. Yang keempat kepemimpinan. Yang kelima ketenagakerjaan. Yang keenam R dan D dan inovasi. Yang ketujuh outsourcing dan jaringan kerja. Kemudian yang kedelapan potensial pertumbuhan. Dan perbedaan yang terakhir yaitu target pasar. Kemudian poin yang ketiga dalam bab 1 di buku ini yaitu peranan technopreneurship bagi masyarakat, yaitu memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Dampak positif pada bidang ekonomi yaitu meningkatnya efisiensi dan produksi, meningkatnya pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor ekonomi yang lain. Sedangkan manfaat di bidang sosial yaitu menumbuhkan budaya agar masyarakat lebih produktif dan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial. Kemudian resum buku yang kedua yang berjudul Technopreneurship. Poin yang saya ambil di bab poin penting yang saya ambil di bab pertama buku Technopreneurship ini yaitu poin yang pertama yaitu untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship dibutuhkan beberapa hal yaitu internationalization, paradigma alteration, kemudian spirit initiation, dan competition. Kemudian poin yang kedua yaitu landasan untuk menyusun technopreneurship. Landasan yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat, yaitu berangkat dari kebutuhan masyarakat. Kemudian landasan yang kedua yaitu perkaya diri dan ide dan inspirasi. Landasan yang ketiga yaitu rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Kemudian landasan yang terakhir yaitu menambahkan value pada produk. Kemudian resum buku yang ketiga yang berjudul Pengantar Technopreneurship. Di sini saya mengambil 3 poin penting yaitu pengertian dari technopreneurship, kemudian yang berasal dari 2 kata yaitu teknologi dan entrepreneurship, yang dimana teknologi merupakan penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat. Kemudian kata entrepreneurship merujuk pada kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh seseorang melalui identifikasi peluang yang ada dengan keberanian mengambil risiko. Kemudian poin yang kedua yaitu menjadi technopreneurship harus memiliki beberapa sifat ini, yaitu kemandirian, kejujuran, ketangguhan, kreativitas, dan menciptakan iklim lingkungan yang kondusif. Kemudian poin yang ketiga yaitu landasan technopreneurship, yaitu berangkat dari kebutuhan masyarakat, memperkaya diri dengan ide dan inspirasi, merencanakan dengan matang, dan melakukan dengan cepat, kemudian menambahkan value pada produk. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Izin masuk, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junita Dwi Francisca
dengan NIM 14014212281 izin bertanya. Tindakan apa yang bisa dilakukan jika misalkan terjadi resiko kegagalan dalam berwirausaha? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Junita Dwi Francisca. Apabila ada risiko kegagalan, maka kita harus merancang sebuah rencana kembali untuk menghindari kegagalan tersebut, atau kita merancang rencana B agar tidak mengalami kegagalan. Apabila kita mengalami kegagalan, maka kita berusaha dari awal kembali. Seperti itu. Apakah dapat dipahami? Baik, dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya, Mas Rizky. Baik, untuk presentasi yang terakhir akan dilaksanakan oleh Junita Dwi Francisca. Kepada Junita, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junita Dwi Francisca dengan NIM 14014212281 dari Rombel F. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai resensi buku pada tugas mata kuliah Technopreneurship. Pada buku yang pertama berjudul Karakter Wirausaha. Dalam buku ini memaparkan tentang karakter wirausaha yang penjelasannya dibagi menjadi 3 bagian yang berisi berkaitan dengan karakter unggul wirausaha, pendidikan karakter wirausaha, dan pengukuran karakter wirausaha. Karakter wirausaha itu sendiri merupakan sifat atau karakter yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat apakah sifat atau karakter itu bisa diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau merupakan bawaan dan bagaimana cara mengetahuinya. Oleh karena itu, pembentukan karakter unggul wirausaha dapat diupayakan salah satunya melalui proses pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar, terencana, dan secara sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemampuan bertahan hidup dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan arti bahwa seorang melaksanakan pendidikan untuk meningkatkan kemampuannya menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Pada buku yang kedua berjudul Kewirausahaan atau Kiat Sukses Menjadi Wirausaha. Dalam buku tersebut menjelaskan mengenai pengertian dari wirausaha sampai dengan bagaimana cara membangun sikap wirausaha. Relevansi pembahasan pengertian kewirausahaan dengan etika dan berperilaku wirausaha di sekolah menengah kejuruan agar mendapatkan gambaran dan pemahaman akan bagaimana melakukan wirausaha yang berjiwa dan mempunyai sikap melakukan secara mandiri dalam suatu tujuan wirausaha. Dan manfaat dengan etika wirausaha baik dalam wujud mencapai tujuan kemandirian pada dunia usaha. Jadi wirausaha itu mengarah kepada seseorang yang melakukan usaha atau aktivitas mandiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Adapun kewirausahaan menunjukkan kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatan, sehingga mengarahkan kepada mahasiswa untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Wirausahawan merupakan orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi. Oleh karena itu, wirausaha perlu memiliki kesiapan mental baik untuk menghadapi keberuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya yang ketiga, berani jadi wirausaha sosial atau membangun solusi atas permasalahan sosial secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam buku ini menguraikan tentang kriteria dan tipe-tipe social enterprise atau SE yang dalam penjelasannya disertai dengan contoh kasus dan ulasan sistematis dengan menggunakan kanvas model bisnis. Tujuannya agar metode ini dapat membuat pembaca lebih mudah dalam memahami proses bisnis masing-masing tipe SE, sehingga kelak juga akan lebih mudah dalam mereplikasi langkah dan prosesnya.
serta lebih mudah pula dalam menyesuaikannya dengan konteks permasalahan sosial dan kondisi masyarakat yang ingin diberdayakan. Melalui pembahasan tersendiri mengenai penyusunan rencana bisnis dan cara mempresentasikannya, diharapkan pembaca tidak hanya akan mendapatkan gambaran seputar proses perancangan SE, namun juga proses perencanaan langkah aksi yang lebih tepat untuk mendukung tujuan pembangunan dan pengembangan SE-nya. Kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewirausahaan. Meskipun kewirausahaan sosial memiliki ciri khas yang membedakannya dengan kewirausahaan konvensional, kewirausahaan sosial menekankan pada tujuan yang lebih mulia. Salah satunya adalah menanggulangi kemiskinan yang masih merupakan permasalahan dan kendala bagi kemajuan Indonesia. Kewirausahaan sosial juga menyadarkan para ekonom, politisi, dan pengambil kebijakan untuk mengubah arah berpikir dalam membawa Indonesia pada kemajuan bangsa. Hal ini karena kewirausahaan sosial tidak semata menyelesaikan persoalan ekonomi, tetapi sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di tanah air. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Tadi Junita menjelaskan tentang kewirausahaan sosial. Contoh hal-hal atau aksi nyata apa sih yang dilakukan kewirausahaan sosial untuk menanggulangi masalah ekonomi di sekitar lingkungan sekitar dari kewirausahaan itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Salah satu contoh wirausaha sosial adalah suatu kegiatan usaha yang bergerak di bidang sosial. Tidak hanya memiliki motif komersial untuk mencari keuntungan, tetapi wirausaha sosial juga memiliki tujuan, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk memberdayakan lingkungan sosial di sekitarnya. Contohnya yaitu salah satunya seperti jasa konsultasi kesehatan mental. Kemudian yang kedua ada sewa alat seperti mobil atau rental kamera seperti itu. Kemudian ada pengelolaan sampah rumah tangga. Dan selanjutnya contohnya ada jasa pembelajaran online gratis seperti les privat di bimbel online. Apakah jawabannya dapat diterima? Dapat diterima dan sangat jelas. Terima kasih Junita. Baik, terima kasih kembali. Baik, kegiatan presentasi dari semua anggota kelompok 1 telah dilaksanakan. Selanjutnya akan saya akhiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Apabila saya ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.